Baru-baru ini, sebuah film Thailand kembali membuat saya sangat terkesan. Seorang pemuda saat membereskan barang peninggalan ayahnya, tanpa sengaja menemukan liontin Buddha tua yang usang. Ia langsung mencari tahu nilainya di internet, dan ternyata liontin itu harta karun langka. Hal ini langsung membuat pemuda itu gembira, seolah ia sudah mendapatkan kunci gerbang kekayaan. Keesokan paginya, ia pun membawa liontin Buddha itu ke pasar transaksi, berniat menjual harta karun tersebut dengan harga tinggi. Namun, setelah diperiksa saksama oleh pemilik toko, liontin Buddha itu dinyatakan palsu. Hal ini membuat hati pemuda itu langsung jatuh. Melihat wajahnya yang kecewa, pemilik toko berkata barang tiruan pun ada tingkatannya. Karena kerajinan liontin Buddha ini cukup halus, ia paling banyak bisa memberinya 1 juta baht Thailand. Sambil berkata demikian, ia langsung menyuruh bawahannya membawa setumpuk besar uang tunai. Pemuda itu terkejut hingga melongo, seumur hidupnya belum pernah melihat uang sebanyak itu. Setelah bergulat dengan pikirannya, ia memutuskan menjual liontin Buddha. Namun tepat saat mereka bersiap bertransaksi, seorang gadis bernama Han Meiying tiba-tiba muncul. Ayahnya adalah ketua asosiasi liontin Buddha, baik dunia hitam maupun putih harus menghormatinya. Han Meiying mengambil kaca pembesar dan memeriksanya dengan saksama, lalu ia bersikeras bahwa liontin Buddha ini pasti asli, dan nilainya seharusnya sekitar 1 miliar. Setelah mendengarnya, Naji langsung terkejut, dan ia segera memutuskan untuk tidak menjualnya. Melihat bebek yang sudah matang malah terbang, sang pemilik toko menahan amarah, dan karena marah, ia melampiaskannya ke meja kasir. Melihat hal itu, Han Meiying segera menarik Naji untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Setelah itu mereka berdua pergi ke restoran barbeque. Han Meiying menyuruh Naji makan sepuasnya, mengatakan hari ini ia yang traktir, dan memberitahu pada hari Minggu akan ada pameran jimat Buddha. Naji bisa ikut serta dan meminta master sejati untuk memeriksa keaslian jimat Buddha tersebut. Malam harinya setelah pulang, Naji merasa ketakutan. Ia khawatir jika jimat Buddha palsu, ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Setelah seminggu penuh kecemasan, tibalah hari pameran jimat Buddha yang dinanti. Karena tak mengerti jual beli jimat, Naji meminta Han Meiying mengurus semuanya, berjanji membagi setengah hasil penjualan jika berhasil. Hal ini membuat Han Meiying senang. Ia ingin berfoto bersama jimat itu sebagai kenang-kenangan, karena kesempatan ini hanya datang sekali seumur hidup. Setelah itu, Naji meletakkan jimat Buddha ke dalam keranjang dan menyerahkannya kepada staf profesional untuk dilakukan penilaian. Pada saat itu tiba-tiba terdengar keributan di tengah kerumunan. Orang yang datang adalah Sun Daoyi, ketua asosiasi jimat Buddha. Ia adalah tokoh terkemuka di industri ini, sekaligus penentu banyak standar dan nilai jimat Buddha. Namun tepat pada saat itu, pengeras suara tiba-tiba memanggil nama Naji. Ternyata setelah penilaian ahli, amulet Buddha miliknya asli dan bernilai setidaknya 100 juta baht harga pasar saat ini. Han Meiying melompat kegirangan mendengar ini. Uang ini cukup baginya hidup tanpa rasa khawatir sisa hidupnya. Naji pun larut dalam kebahagiaan tiba-tiba itu. Setelah itu semakin banyak penonton datang dan semuanya ingin melihat harta karun langka tersebut. Saat itu, suasana di lokasi hening. Ternyata Sun Daoyi tiba di pameran. Ia mendatangi Naji, memberinya kartu nama, dan memberitahu jika ingin menjual amulet Buddha, bisa menghubunginya kapan saja. Setelah itu, ia menoleh ke putrinya yang berdiri di samping. Begitu Sun Daoyi pergi, orang-orang segera mengerumuni Naji, masing-masing mengajukan penawaran untuk membeli amulet Buddha tersebut. Di saat kritis, untung saja He Shu segera bertindak, sehingga Han Meiying dan Naji buru-buru melarikan diri dari lokasi. Malam harinya, Han Meiying menelepon Naji. Dia harus benar-benar bersabar, hanya dengan bertemu pembeli sejati dia bisa menjual dengan harga tinggi. Setelah itu, dia langsung memulai siaran langsung, berniat memanfaatkan popularitas untuk menaikkan harga jimat Buddha tanpa menyadari bahaya sedang mendekat. Seorang pria menodongkan pistol ke Naji, memaksanya memberitahu di mana jimat Buddha itu, tapi Naji tetap tak mau membuka mulut. Hal ini membuat pria itu marah besar. Ia mematahkan jari-jari Naji satu persatu, rasa sakit menusuk membuat Naji hampir pingsan. Namun meski begitu, Naji tetap tidak memberitahu keberadaan jimat Buddha itu. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar. Naji segera berteriak minta tolong, sehingga pria itu terpaksa melarikan diri untuk sementara. Namun yang tidak diduga Naji, orang yang datang ternyata adalah pemilik toko barang antik. Ternyata dia juga datang untuk mencari jimat Buddha itu, dan tawarannya sangat tinggi, bahkan mencapai 30 juta baht Thailand. Maka Naji segera menelepon Han Meiying, namun anehnya tidak ada yang mengangkat teleponnya. Demi menyelamatkan nyawanya, Naji akhirnya terpaksa menjual jimat Buddha itu kepada pemilik toko barang antik. Namun setelah diperiksa dengan saksama, pihak lawan justru mengatakan bahwa jimat Buddha itu palsu. Ia pun langsung menjadi sangat marah. Naji pun ketakutan dan terpaku di tempat, padahal jimat Buddha itu selalu ada padanya. Pria itu bertanya padanya, siapa lagi yang pernah menyentuh jimat Buddha itu?
pemilik toko barang antik memberi Naji waktu 3 hari. Jika saat itu ia masih belum bisa membawa jimat Buddha yang asli, maka ia akan dilempar ke laut untuk jadi santapan ikan. Setelah pihak lawan pergi, Naji segera menelepon Han Meiying, namun tidak ada yang mengangkat telepon di sana. Keesokan harinya, seorang pria parubaya menemui Naji. Ia adalah kepala polisi senior. Ayah Naji pernah bekerja di bawah pimpinannya, dan mereka rekan yang telah melalui suka duka bersama. Pria itu mengeluarkan kartu nama dan memberitahu Naji, jika ada kesulitan, ia bisa mencarinya. Pria itu meminta Naji tidak khawatir, mengatakan akan berusaha sekuat tenaga menyelidiki keberadaan liontin Buddha itu. Lalu ia bangkit dan pergi. Namun Naji tidak tinggal diam. Malam itu juga ia mendatangi tempat tinggal Han Meiying, menuntut di mana liontin Buddha itu. Tak disangka, detik berikutnya ia langsung dijatuhkan ke tanah oleh He Shu. Orang itu memperingatkannya agar bersikap baik, sementara Han Meiying sama sekali tidak menoleh kepadanya. Malam itu, Naji pulang ke rumah. Pikirannya dipenuhi kejadian belakangan ini. Ia tiba-tiba terbangun, mengambil ponsel dan mendapati Han Meiying siaran langsung dengan percaya diri. Kesal, ia meninggalkan komentar di kolom chat, mengatakan tahu keberadaan liontin Buddha itu. Tak lama kemudian, pria bernama Victor mendatanginya. Begitu tahu liontin Buddha di tangan Han Meiying, Victor langsung berdiri hendak pergi. Namun Naji mencengkeramnya erat, seolah memegang satu-satunya harapan hidupnya. Melihat wajah Naji memelas, Victor setuju membantunya mengambil kembali liontin itu. Namun dengan syarat, setengah uang hasil penjualan liontin tersebut harus diberikan kepadanya. Maka malam itu juga, mereka berdua langsung bertindak. Victor menodongkan pistol, memaksa mobil Han Meiying berhenti. Wanita ketakutan, tak tahu berbuat apa. Ia mengaku liontin Buddha baru saja dirampas, namun Victor tak mempercayai ucapannya. Ia segera membawa Han Meiying kembali, mengikatnya, lalu memaksa wanita memberitahu di mana liontin Buddha disembunyikan. Menurut Han Meiying, ia baru saja dirampok sekelompok perampok dalam perjalanan pulang. He Shu demi melindungi dirinya, dipukuli hingga tewas oleh lawan, dan liontin Buddha yang ia kenakan dirampas. Sambil menangis, ia memohon agar tidak dibunuh, mengatakan ia tahu siapa yang ingin membeli liontin Buddha tersebut. Pria bernama Jet ini penggemar liontin Buddha. Ia pernah menghubungi Han Meiying untuk membeli liontin Buddha seharga 100 juta baht Thailand. Beberapa tahun lalu, ia diserang pembunuh bayaran, dan selamat karena mengenakan liontin Buddha di dadanya. Karena pengalaman itu, ia percaya liontin Buddha memiliki kekuatan misterius yang dapat menyelamatkan nyawanya di saat genting. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu, dan mengaku liontin Buddha itu ada di tangannya. Ketika semua orang bingung, sebuah mobil van muncul, dan langsung menarik pria itu ke dalam mobil, lalu menculiknya. Melihat kejadian itu, Victor dan yang lainnya segera bergegas mengejar keluar. Namun yang tidak mereka sangka, penculik itu ternyata adalah pemilik toko barang antik. Anak buahnya menumpahkan semua isi tas ke lantai, dan menemukan bahwa liontin Buddha di dalamnya palsu. Ternyata dia hanyalah seorang penipu. Han Meiying maju dan menggulung lengan baju si kakek, lalu menemukan bekas gigitan di lengannya. Ternyata dialah orang yang tadi malam merebut liontin Buddha itu. Han Meiying langsung merasa ditipu. Ia bergegas maju hendak memukuli si kakek, tapi si kakek terpaksa mengungkapkan kebenarannya. Ternyata dia melakukan semua ini atas perintah Sun Daoyi, dan semua ini adalah rencananya. Setelah mendengarnya, Han Meiying langsung tertegun. Ia tak menyangka ayahnya sendiri demi mendapatkan liontin Buddha tega berbuat seperti itu pada putri kandungnya sendiri. Maka dengan amarah, ia mendatangi toko antik ayahnya, menuntut penjelasan. Sun Daoyi berpengalaman, berani, dan cerdik. Tak seperti orang biasa. Ia mengatakan alasan merebut liontin Buddha adalah tak ingin putrinya bahaya. Ia meminta putrinya kembali, berjanji menyerahkan toko ini untuk dikelola. Saat itu, pemilik toko barang antik tidak senang. Ia berkata bahwa liontin Buddha milik Naji. Kenapa kalian berdua, ayah dan anak, bisa seenaknya mengambilnya? Selesai bicara, ia langsung mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan memaksa Sun Daoyi untuk menyerahkan liontin Buddha. Suasana di tempat itu seketika menjadi sangat tegang. Ternyata, alasan liontin Buddha ini sangat berharga karena konon bisa melindungi nyawa. Saat itu, Naji maju. Ia mengingatkan semua yang hadir bahwa tak ada yang kebal senjata tajam atau peluru. Ayahnya dulu juga punya liontin Buddha ini, tapi tetap saja meninggal. Namun, belum selesai ia bicara, polisi tiba-tiba masuk dan memerintahkan semua orang untuk segera meletakkan senjata. Melihat situasi itu, Sun Daoyi buru-buru maju untuk menengahi. Tanpa diduga, pihak lain tidak membelinya sama sekali. Ternyata ia juga sedang mencari amulet Buddha dan memerintahkan Sun Daoyi untuk segera menyerahkannya. Lalu Sun Daoyi mengeluarkan sebuah nampan yang berisi ratusan amulet Buddha.
Semua orang yang hadir tahu bahwa penyelidikan kepala polisi atas kasus itu hanyalah alasan dan dia sebenarnya ingin mengambil amulet itu untuk dirinya sendiri. Melihat tipu muslihatnya terbongkar, Kapolres pun langsung mencabut pistol dari pinggangnya dan memperingatkan agar tidak memfitnah aparat penegak hukum. Tak disangka, tak seorang pun merasa takut, malah sekumpulan orang langsung mengerumuninya. Kepala polisi tiba-tiba panik. Pada saat itu, Victor yang sejak tadi berdiri di belakang akhirnya bertindak. Ia mengeluarkan sebuah senapan mesin, dan dalam sekejap mata, ia membasmi semua orang yang ada di tempat itu. Ketika polisi tiba, semua orang di dalam ruangan sudah tewas, hanya Najib seorang yang selamat. Polisi memuji keberuntungannya, menanyakan jimat Buddha apa yang ia bawa. Terlihat rumor jimat Buddha penyelamat nyawa sudah sangat dipercaya masyarakat. Namun Najib tidak menjawab hingga setelah polisi pergi, ia mengeluarkan sesuatu dari mulutnya.